is a FFF family. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Andre di channel Firmansyah FF Family. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke, oke. Kali ini saya akan mencoba membahas tentang pelatih baru dari Persib Bandung ya, karena kita tahu Luis Milla pada tanggal 15 Juli meninggalkan Persib Bandung ya dengan alasan keluarga. Tapi semoga tidak terjadi waktu dia melatih di Liga Spanyol ya. Saat itu kan dia juga sama alasannya untuk alasan keluarga ya, karena dia mengundurkan diri dari klub tersebut. Tapi ternyata di balik itu ada permasalahan antara Luis Milla dengan manajemen ya. Di saat itu Luis Milla mungkin masih muda ya, dan mungkin saya tidak tahu tepatnya, tapi itu permasalahannya sama seperti kayak di Persib. Tapi semoga Luis Milla di Persib kepergiannya bukan masalah dengan manajemennya. Emang karena faktor keluarga, benar-benar masalah faktor keluarga. Dan yang saya takutkan sebenarnya gini ya, Luis Milla pergi tapi dia akhirnya bermain lagi atau melatih lagi di klub di Indonesia. Itu yang kita takutkan, berarti kan benar-benar ada sesuatu kalau itu terjadi ya. Kalau Luis Milla sampai melatih lagi klub salah satu di Liga Indonesia. Tapi saya harapkan tidak demikiannya. Oke, sekarang kita langsung bahas aja siapakah pengganti Luis Milla untuk Persib Bandung untuk musim mungkin sekarang setelah musim sudah bergulir ya. Udah 4 pertandingan ya, sekarang menuju ke pertandingan kelima ya. Dan saya harapkan kejadian dari pekan 1, 2, 3, dan 4 tidak terulang lagi setelah kedatangan pelatih baru Persib Bandung, Bojan Hodak ya. Tidak terjadi lagi, karena kan kita tahu pertandingan kemarin waktu pekan 1, 2, dan 3 kita akan draw, Persib draw, lalu yang keempat itu lebih menyakitkan, kalah ya oleh PSM Makassar, oleh juara Liga musim lalu. Dan saya harapkan sekarang pelatih baru itu kan dari Kroasia ya, Bojan Hodak. Bojan Hodak ini adalah pelatih yang mungkin sudah melanglang buana di Liga Malaysia dan memang sudah mempunyai track record bagus ya di Malaysia, sampai pernah memasukkan atau masuk ya klub Kuala Lumpur, kalau nggak salah Kuala Lumpur MC, masuk ke final Piala AFC ya. Itu kan suatu kompetisi di Asia yang diakui yang sangat dihormati ya. Kalau di Eropa mungkin Liga Champion ya. Dan saya harapkan kedatangan Bojan Hodak ini dapat meningkatkan daya dobrak Persib Bandung ya, karena kan kita tahu kemarin pertahanan Persib Bandung itu saya rasa sangat jauh dari sempurna ya, apalagi mungkin Silva juga di depan kesusahan untuk mencetak gol karena mungkin faktor dari tengahnya itu kurang support ya, karena kan kita tahu Klok dan David, mungkin si Beckham terkesan emang berdua itu emang luar biasa, tapi saya setiap ada pergantian antara salah satu Beckham ataupun Klok, Persib agak kurang gitu ya dalam hal penyerangan. Dan saya harapkan untuk sekarang kan ada pemain baru ya yang dari Ghana ya, semoga itu pemain baru itu dapat memaksimalkan perannya dan mendapat membuat daya gedor Persib jadi luar biasa. Saya harapkan Persib jadi lebih baik ya dengan kedatangan Bojan Hodak dan pemain baru yang datang dari Ghana ya. Oke, lalu kita bahas juga siapa sih Bojan Hodak ya? Bojan Hodak itu adalah pelatih asal Kroasia ya, dan emang dulu tahun 2020 pernah melatih di PSM Makassar. Tapi sayang waktu dulu itu kan ada Covid ya di Indonesia, dan semuanya di Indonesia, bukan di Indonesia, di dunia ya. Dan akhirnya Bojan Hodak kembali lagi tidak diperpanjang karena Covid itu kan semua kompetisi dihentikan, karena kan kita harus menjaga, harus menghormati keputusan pemerintah, tidak ada kompetisi di saat Covid berlangsung atau Covid datang ya. Oke, bentar ya. Smoke dulu ya. Oke, sebelum kita lanjut ke bahasan yang berikutnya, kita lihat dulu profil dari Bojan Hodak ya. Oke, siapa dia dan dia pernah berasal dari klub mana, dan mungkin kita lihat aja cuplikannya. Let's check it out. Dapat ketahui, Bojan Hodak adalah mantan pemain sepak bola di zamannya, hanya saja, dia bukan nama yang cukup sohor di Kroasia. Saat masih aktif sebagai pemain, Bojan Hodak berposisi sebagai bek tengah. Sebagai pelatih, karir Bojan Hodak lebih banyak dihabiskan di Malaysia. Dia punya reputasi yang sangat mentereng. Ada banyak gelar yang pernah diraih Bojan Hodak. Pada 2022, dia membawa Kuala Lumpur City ke final Piala AFC. Bojan Hodak pernah membawa Kelantan FC meraih treble winner. Bojan Hodak juga pernah melatih klub top Malaysia, Johor Darul Takzim. Bahkan, pada 2016, dia dipercaya untuk menjadi CEO klub Penang FC. Bojan Hodak pernah menginjakan kaki di Indonesia.
Dia ditunjuk sebagai pelatih PSM Makassar untuk Liga 1 2020. Hanya saja, karena COVID-19, Bojan Hodak hanya sempat memimpin PSM pada 5 laga Piala AFC dan 3 laga Liga 1 2020. Profil lengkap Bojan Hodak berasal dari Kroasia kelahiran 4 Mei 1971. Klub terakhir yang dibelanya adalah Kuala Lumpur City dari tahun 2021 hingga 2023. Oke, itu profil dari Bojan Hodak dapat kita lihat barusan, dan Bojan Hodak emang luar biasa. Dia sebetulnya di Malaysia moncer ya, bagus ya dengan klub yang dipimpinnya ya. Di mana tadi sudah saya sampaikan pernah membawa Kuala Lumpur FC masuk final Piala AFC. Lalu dia juga pernah menjadi CEO salah satu klub di Malaysia. Itu kan berarti dia sudah mempunyai kompetensi yang bagus ya, mempunyai mungkin kemampuan yang luar biasa ya dalam hal kepelatihannya, dan diakui oleh negara Malaysia. Dan saya harapkan sikap atau positif yang barusan diperlihatkan di Malaysia dapat diperlihatkan juga di Persib Bandung ya. Saya harapkan Persib jadi luar biasa khususnya dalam hal penyerangan ya, karena saya sangat rindu Persib mencetak gol banyak ya, khususnya Silva jadi top skor. Kemarin kan hampir jadi top skor ya, tapi sayang kalah sama si Pato saya ya dari dari Borneo atau apa ya, saya lupa lagi. Dan saya harapkan Pato chemistry-nya makin kuat dengan pemain yang lainnya ya, dan Ciro makin linghas, cukup orang Sunda melihasnya lincah gitunya, dan makin tajam dalam operan ya dan mencetak gol. Dan saya harapkan Beckham juga dan Klopp jadi makin luar biasa di tengah, dan ada lagi pemain baru yang datang itu dari Ghana. Semoga dia menjadi pemain yang dapat menahan serangan dan dapat menjadikan suplai ke depan jadi lebih baik. Dan saya mungkin PR-nya cuma satu sih, si Alberto ya, pemain baru Persib yang menjadi pemain bertahan ya. Saya rasa dia kurang maksimal ya. Saya harapkan Bojan dapat mempres ya Alberto menjadi lebih baik ya, karena kan secara fisik dia bagus ya. Secara fisik dia bagus, mungkin secara tinggi badan, kekuatan power mungkin dia bagus ya. Saya lihat secara fisik ya. Tapi kalau kemampuan saya belum melihat dia sebaik yang mungkin diceritakan ya. Dan saya juga pemain yang baru masuk juga satu lagi, Tiron, itu sayang sekali baru juga masuk udah cedera. Nah, itu yang sangat sayangkan, mungkin takutnya Persib membeli kucing dalam karung ya untuk yang itu, tapi semoga tidak ya, mungkin benar-benar cedera dari sananya ya, tapi saya takutkan itu menjadi sakit yang panjang ya, karena kan sangat disayangkan Persib sangat membutuhkan gelandang serangnya cerdas ya. Dan saya lihat sih waktu di profilnya si Tiron itu bagus ya, dari pergerakannya, dari umpannya, dari individunya juga bagus sekali, tapi sayang pas main baru juga berapa menit, mungkin 20 menit sudah langsung cedera ya, mungkin rewasnya nah, datang ke Persib kondisinya belum fit dia ya, jadi dia langsung cedera sampai sekarang ya, belum sampai main juga ya, sampai mungkin nggak tahu kapan mainnya. Dengar berita terakhir masih cedera ya. Dan saya harapkan Alberto menjadi pertahanan yang baik ya ke depannya dengan si Kluivert ya. Tapi sayang sekali Kluivert saya harapkan Sato juga lebih baik. Emang Sato sudah baik ya saat ini, tapi sayang selalu kalau dia menyerang ada pertahanan agak tertinggal ya, dan itu membuat Persib mungkin kemarin pertahanannya sering-sering diobrak-abrik ya dari daerah sana. Dan saya harapannya untuk Edo, nah ini pemain hebat ya, Edo dan Rian, saya salut ya, pemain dua ini hebat, dan itu membuat pusing pelatih kalau saya rasa ya, karena Edo bagus, Rian bagus ya, dan apalagi sekarang Jalan nanti sudah masuk ya, dan itu kan umpannya kita luar biasa. Makanya saya rasa Persib sebetulnya untuk pemain-pemainnya hebat-hebat ya, tapi sayang kayaknya kemarin racikannya kurang maksimal ya, karena mungkin eh, apa ya, mungkin karena faktor komunikasi atau apa kita nggak tahu ya, mungkin itulah yang terjadi Persib musim awal kemarin ya, yang saya harapkan tidak terjadi di pertandingan berikutnya ya. Oke. Dan saya emang disayangkan ya kepergian Luis Milla itu diikuti juga ya oleh asisten-asistennya yang lainnya. Jadi sekarang si Bojan Hodak harus mencari lagi asisten pelatihnya juga, karena 3 pelatih asisten yang ikut Luis Milla semuanya ikut pergi gitu kan. Jadi sangat disayangkan kenapa harus semuanya pergi, pada mah udah aja diam membantu Bojan Hodak ya sekarang ya. Oke, nggak apa-apa. Itu mungkin keinginan mereka juga, mungkin udah ada niat mereka untuk sama satu tim ya. Jadi pergi semua mungkin itu ya. Oke. Pokoknya mas saya Andri di channel sekarang ganti ya 3F Firmansyah ya, karena banyak orang kesulitan memanggil apa sih channelnya Firmansyah FFF Beli, itu kesulitan. Jadi sekarang kita ganti channel saya jadi 3F Firmansyah. Oke. Jangan lupa ya untuk subscribe, like, and comment di 3F Firmansyah. Oke.
Mungkin segitu dulu yang dapat saya sampaikan tentang pelatih baru dari Persib Bandung, Bojan Hodak dari Kroasia. Oke, saya harapkan permainan Persib menjadi makin bagus, makin menarik, dan makin attack ya, menyerang ya gitu kan. Karakter Kroasia kan kayak gitu ya, kick and rush kayak Inggris sama ya. Oke, sampai jumpa lagi, ketemu lagi di channel saya berikutnya membahas yang lainnya. Oke, saya Andri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like, subscribe, and comment.